Tidak ada waktu untuk meratapi kekalahan di derby d'Italia. Dalam 2 hari ke depan, Inter Milan akan kembali berlaga, kali ini untuk debut Liga Champions di Amsterdam menghadapi Ajax. Christian Cifu dan stafnya langsung memulai persiapan sejak kemarin di Appiano Gentile, dengan hadirnya jajaran manajemen klub untuk memberikan dukungan. Kabar baik datang dari kondisi skuad. Tidak ada pemain yang mengalami masalah serius, termasuk mereka yang tampil penuh saat melawan Juventus. Marcus Thuram, yang sempat mengalami kram di akhir laga, dipastikan baik-baik saja dan akan mengikuti sesi latihan normal bersama rekan setimnya. Inter akan menjalani 1 sesi latihan tambahan pada Selasa pagi sebelum bertolak ke Belanda dari Bandara Malpensa pukul 16.30 waktu setempat. Rombongan dijadwalkan langsung kembali ke Italia usai pertandingan. Keputusan besar tampaknya akan diambil Christian Cifu. Menurut laporan Corriere dello Sport, pelatih Inter Milan siap melakukan pergantian di bawah mister gawang untuk laga penting Liga Champions melawan Ajax. Josep Martinez diprediksi akan turun sebagai starter menggantikan Yann Sommer. Pergantian ini diyakini bukan karena faktor kelelahan. Sommer diketahui sudah tidak lagi membela tim nasional Swiss, sehingga kondisi fisiknya seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, performanya yang menurun sejak akhir musim lalu disebut menjadi alasan utama. Sommer tampil luar biasa pada musim Scudetto. Namun musim lalu ia sempat membuat beberapa kesalahan sebelum kemudian tampil heroik di semifinal Liga Champions kontra Barcelona, tulis Corriere dello Sport. Dengan usia Sommer yang akan menginjak 37 tahun pada Desember mendatang dan kontraknya yang habis pada Juni 2025, masa depannya di Inter mulai dipertanyakan. Jika Martinez tampil meyakinkan melawan Ajax, bukan tidak mungkin perubahan ini akan menjadi permanen dan menandai berakhirnya era Sommer sebagai kiper utama Nerazzurri. Menjelang debut di Liga Champions melawan Ajax, Tuttosport menyoroti masalah mendasar yang masih membayangi Inter Milan asuhan Christian Cifu. Tim Nerazzurri dinilai sudah menampilkan kelemahannya, tetapi belum memperlihatkan kelebihannya secara konsisten. Dalam analisisnya, Tuttosport mengingatkan bahwa Inter sudah 2 kali kehilangan keunggulan musim ini, masing-masing melawan Udinese dan Juventus. Catatan ini mengulang tren negatif musim lalu, ketika Inter kehilangan 13 poin dari posisi unggul dan kebobolan 13 gol setelah menit ke-75. Manajemen klub dikabarkan sejalan dengan analisis Cifu yang menyebut masalah utama terletak pada mentalitas. Bukan hanya kiper Yann Sommer yang menjadi sorotan, tetapi juga seluruh lini pertahanan yang dianggap terlalu ceroboh dalam mengelola momen-momen krusial pertandingan. Meski demikian, Cifu dinilai menunjukkan karakter kuat sebagai pelatih, baik saat memarahi tim di ruang ganti maupun ketika mengambil keputusan tegas seperti menarik keluar Lautaro Martinez setelah 1 jam bermain. Namun, yang masih menjadi tanda tanya besar adalah alasan dibalik amnesia tim ini. Penurunan konsentrasi yang mungkin wajar jika terjadi setelah musim mendominasi dan meraih gelar, ternyata justru muncul saat Inter datang dari musim tanpa trofi. Inter kini dituntut untuk segera memperbaiki fokus dan mentalitas sebelum menghadapi Ajax di laga Eropa, agar masalah yang sama tidak kembali menghantui di panggung internasional. Christian Cifu dilaporkan menunjukkan kemarahan yang luar biasa setelah kekalahan dramatis Inter Milan 4-3 dari Juventus di Allianz Stadium. Laga yang sempat dikuasai Nerazzurri berhasil mereka balikan pada menit ke-75, namun berakhir dengan hasil pahit setelah kebobolan di menit-menit akhir. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Cifu mengumpulkan para pemain di Appiano Gentile sehari setelah pertandingan untuk menyampaikan pesan tegas. Isi pesannya mirip dengan yang ia sampaikan kepada media, tentang kurangnya ketenangan, kesalahan dalam mengelola 10 menit terakhir, serta kegagalan menyeimbangkan kualitas permainan dengan pendekatan pragmatis. Namun kali ini disampaikan dengan nada jauh lebih keras. Ini saatnya untuk saling menatap mata dan berbicara jujur. Bahkan jika harus mengucapkan kata-kata yang tidak nyaman, tulis Gazzetta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen klub, termasuk Presiden Beppe Marotta, Direktur Olahraga Piero Ausilio, dan wakilnya Dario Bacin. Kehadiran mereka dianggap sebagai sinyal kuat bahwa manajemen mendukung penuh Cifu sekaligus menuntut para pemain, termasuk Kapten Lautaro Martinez, untuk bertanggung jawab atas situasi tim.
Meski bursa transfer musim panas sempat membawa harapan baru, masalah lama Inter dinilai masih belum sepenuhnya hilang. Menghadapi Ajax di Liga Champions, Cifu diprediksi akan membuat beberapa perubahan, termasuk kemungkinan memainkan Josep Martinez sebagai starter di bawah Mistar dan memberi kesempatan Suchik sejak menit awal menggantikan Henrikh Mkhitaryan. Inter kini dituntut memberikan reaksi cepat di Amsterdam agar hasil pahit di derby di Italia tidak menjadi awal dari krisis yang lebih besar. Tak lengkap rasanya derby di Italia tanpa polemik. Setelah kekalahan dramatis Inter 4-3 dari Juventus, muncul kontroversi baru yang menyita perhatian. Kamera menangkap momen Marcus Thuram tertawa bersama sang adik, Heprem Thuram, saat wasit sedang meninjau VAR untuk gol keempat Juventus. Sebuah aksi yang melibatkan Heprem dalam kontak dengan Bony yang kemudian tidak dianggap pelanggaran. Banyak tifosi Inter merasa gera melihat adegan itu, bahkan pihak manajemen dan rekan setim Thuram sempat menanyakan maksud dari gestur tersebut. Namun, penjelasan Marcus akhirnya meredakan situasi. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, tawa itu bukan bentuk meremehkan, melainkan candaan polos kepada adiknya. "Ayo, bilang sama wasit kalau kamu melakukan pelanggaran," ungkap Marcus. Penjelasan itu diterima baik oleh pelatih, rekan setim, dan pihak klub. Tidak ada sanksi yang dijatuhkan, dan Thuram dipastikan akan ikut bertolak ke Amsterdam untuk laga pembuka Liga Champions. Wasit untuk laga seru Ajax kontra Inter di Liga Champions telah ditentukan. Partai pembuka musim Eropa bagi Nerazzurri yang akan digelar Rabu malam pukul 21 waktu setempat, akan dipimpin oleh wasit asal Inggris, Michael Oliver. Mendampingi Oliver, ada dua asisten dari Inggris, Stuart Burtt dan James Mainwaring. Sementara Sam Barrott akan bertugas sebagai wasit keempat. Di ruang VAR, peran penting akan dipegang oleh wasit asal Australia, Jared Gillett, yang akan dibantu oleh Michael Salisbury dari Inggris. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Inter untuk bangkit setelah kekalahan di derby di Italia dan memulai perjalanan Liga Champions dengan langkah yang meyakinkan. Moviola pasca pertandingan Juventus kontra Inter kali ini dipercayakan kepada Graziano Cesari yang menganalisis semua insiden, mulai dari yang dianggap minor hingga gol penentu kemenangan. Menurut Cesari, insiden awal terjadi ketika Calhanoglu membawa bola dan dijatuhkan oleh Gatti. Meski bukan situasi berbahaya, ia menilai itu tetap tindakan anti-sportif. Hal serupa juga berlaku saat Acerbi menjatuhkan Vlahovic jauh dari bola. Kedua insiden disebut sebagai kesalahan kecil. Namun yang paling krusial datang di menit ke-91. Wasit Colombo sempat mengangkat tangan kanannya dan meniup peluit sebelum Adzik melepaskan tembakan. Dugaan awalnya adalah adanya pelanggaran. Dari tayangan ulang, terlihat Thuram yang menyentuh bola, dan kontak ke wajah lawan terlihat ringan. Menurut Cesari, kesalahan terbesar justru adalah tidak meminta wasit melihat ulang rekaman video sehingga keputusan akhir tetap diputuskan langsung di lapangan. Riccardo Trevisani, dalam program Pressing, menganalisis situasi di Inter dengan menyoroti kontroversi seputar Marcus Thuram yang menjadi sorotan usai laga panas melawan Juventus. Menurut Trevisani, kritik yang diarahkan kepada Thuram terlalu berlebihan. "Saya tidak percaya komentar Lautaro musim panas lalu ditujukan kepada Thuram. Kita sedang mendemonisasi dua bersaudara yang hanya saling menyayangi, anak dari seorang ayah yang luar biasa dan dua pesepak bola hebat. Saya sepakat dengan Cifu. Kita tidak bisa terus-menerus mencari masalah," ujarnya. Trevisani menegaskan bahwa Thuram justru salah satu pemain yang tidak menjadi masalah bagi Inter. Apalagi statusnya kini sebagai top skor Serie A sementara. Namun, ia juga menyoroti sektor pertahanan Inter, terutama posisi penjaga gawang. Kalau ingin bermain dari bawah dan melakukan hal-hal indah, tapi kiper tidak siap, kamu akan kalah. Masukkan Josep Martinez segera. Mengganti Handanovic dengan Onana dulu membuat Inter bisa sampai ke final Liga Champions, tegasnya. Sebagai penutup, Trevisani meyakini bahwa momen-momen sulit seperti yang dialami Inter belakangan ini justru bisa mengembalikan mental juara tim. Jika terus menerima tamparan seperti ini, cepat atau lambat rasa lapar itu akan kembali, pungkasnya.
Mantan Kapten Inter, Andrea Ranocchia, memberikan pandangannya terkait kekalahan dramatis Nerazzurri di markas Juventus. Dalam program pressing, Ranocchia menegaskan bahwa Inter memiliki fondasi yang kuat untuk segera bangkit. Inter adalah tim yang kuat, mereka bermain bagus, suka menguasai bola dan membangun serangan dari bawah. Tapi pada momen tertentu, kamu harus bisa bermain lebih pragmatis. Kekuatan Inter sekaligus bisa menjadi kelemahan mereka. Mereka harus kembali punya rasa takut kebobolan. Dengan kualitas pemain dan staf yang ada, saya yakin mereka bisa kembali menang, ujar Ranocchia. Ia juga menyoroti mentalitas tim yang tetap mencoba menekan meski 2 kali tertinggal di Turin. 99% tim yang tertinggal 2 kali di kandang Juve tidak akan bisa sampai unggul 3-2. Tapi Inter berhasil karena mereka terus memainkan gaya mereka. Namun, mereka kebobolan 4 gol, dan itu yang harus dibenahi, tegasnya. Ranocchia pun ikut membahas kontroversi tawa Marcus Thuram bersama sang adik, Hepren, saat VAR meninjau gol keempat Juventus. Thuram hanya bercanda kepada adiknya, menyuruhnya mengaku melakukan pelanggaran. Dia salah memilih momen, dan wajar jika fans Inter merasa terganggu. Saya yakin Thuram sendiri tidak senang melihat ulang adegan itu, ungkapnya.